Bu Emma, seperti apa mungkin Bu Emma sebagai caleg dan kader Partai Gerindra melihat dan menganalisa hasil debat perdana Capres kemarin seperti apa mungkin? Debat kemarin menurut saya seru banget, cukup seru banget. Dan saya lihat di situ memang Capres 1 bicaranya agak sedikit menyerang ya. Capres 2, tapi dengan begitu pollingnya bertambah dan elektabilitas Mas Bowo bertambah. Mantap, luar biasa. Apa mungkin poin keunggulan Pak Prabowo pada debat Capres kemarin menurut Bu Emma? Keunggulannya karena Capres 1 gagasannya luar biasa dan bisa diterima. Misi visinya juga bagus, terus bicaranya sesuai dengan fakta. Capres 2 kan? Ya, Capres 2. Melihat Pak Prabowo diserang oleh dua paslon lain mengenai isu HAM dan isu MK-MK seperti apa Bu Emma melihat Prabowo? Kan semua bisa dijawab oleh Capres 1, oleh Prabowo, dan semua kan tidak terbukti yang diserang oleh kedua Capres itu, dan Mas Bowo cukup bagus menyampaikannya dan menjawabnya cukup bagus juga. Dia bisa menepis semua serangan-serangan. Tapi banyak juga yang menilai bahwa Pak Prabowo itu sempat emosi dan tegang nih, panas nih ketika mendapat pertanyaan yang tajam dari paslon Anies dan Ganjar. Gimana Mbak Emma melihatnya? Kalau menurut saya sih santai-santai aja Mas Bowo jawabnya, karena memang Mas Bowo kan mantan tentara ya. Kalau tentara kan bicaranya tegas seperti itu, tapi saya lihat santai dan bisa goyang-goyang, bisa senyum-senyum, ya kan, bisa santai. Cuman kalau emang tentara, karena orang tua saya tentara dan bicaranya gaya seperti tentara itu, tapi sebenarnya santai, dijawabnya nggak tegang, nggak seperti Capres 1, nggak seperti Capres 1 kan. Kalau lihat Capres 1 dia senyum tapi tegang. Artinya Pak Prabowo mampu mencairkan persepsi mengenai debat kan terbilang serius dan tegang, tapi Pak Prabowo bisa mencairkan suasana seperti itu. Iya, Pak Prabowo bisa mencairkan suasana dan dia juga bisa menjawab semua pertanyaan dengan bagus dan bisa menepis semua serangan-serangan itu. Dan menurut saya setelah debat itu pollingnya Capres 2 Prabowo Gibran naik dan elektabilitas Prabowo Gibran naik. Oke, Bu Emma, tadi kan sempat ada acara Rakernas Partai Gerindra ya? Rakornas hari ini. Iya. Apa mungkin tadi pesan dari Pak Prabowo mengenai hasil debat kemarin? Sambutan dari Pak Prabowo apa tadi? Ya, Pak Prabowo merasa senang dengan debat karena bisa menjawab semua pertanyaan dan bisa menepis semua pertanyaan Capres 1 dan Capres 3, dan dia sangat bangga, sangat senang karena dengan yakin Partai Gerindra akan menang dan yakin Prabowo Gibran akan jadi presiden 2024. Tapi tadi Pak Prabowo sempat menyampaikan kekecewaan nggak kepada Pak Anies sendiri ketika kemarin diserang dalam debat? Kecewaan sih enggak ya, tapi ya dia mengulangi keadaan waktu di sana. Tapi kecewa sih enggak, malah bangga, senang karena pollingnya naik dan elektabilitas Prabowo Gibran naik. Dan saya yakin Prabowo Gibran presiden 2024. Oke. Sangat yakin. Apa yang membuat yakin, Bu Emma? Karena yang membuat saya yakin karena satu ya, memang sekarang udah masanya Gerindra harus menang dan Prabowo Gibran harus jadi presiden. Dan kedua, masyarakat di seluruh Indonesia senang dengan presiden Prabowo Gibran. Terus ketiga, misi visi gagasannya
programnya itu bisa diterima sama masyarakat di seluruh Indonesia, karena itu nyata. Contoh salah satu programnya memberi makan siang gratis dan susu, itu kan nyata kan, yang nggak susah-susah gitu loh. Salah satunya, yang lain-lainnya bagus, bisa diterima dan mudah-mudahan dan bisa terwujud setelah Prabowo Gibran jadi presiden. Semua program-program bisa terwujud, di sini bisa terwujud. Oke, Bu Emma, ini kan banyak juga kalangan yang meragukan kemampuan Gibran dalam debat cawapres nih. Mbak Emma sendiri melihatnya seperti apa? Apakah Gibran mampu ini menjawab semua keraguan para kalangan atau seperti apa? Kalau menurut saya Mas Gibran itu punya kredibilitas, dia punya pengalaman memimpin satu wilayah, dan contohnya statementnya kemarin di GBK bagus sekali, luar biasa sekali. Dan untuk nanti debat cawapres dia akan beri kejutan-kejutan, karena sehari-harinya dia pun belajar dari orang yang paling dekat, dan kita tahu siapa mentornya. Dan saya yakin Gibran bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan untuk debat cawapres minggu depan, ya. Karena dia belajar dari orang yang paling dekat dengannya. Dia tahu siapa, dan dia punya mentor yang luar biasa, yang cukup bisa diandalkan, punya kredibilitas yang terbukti, sudah terbukti. Dia tahu siapa, kita tunggu debat cawapres minggu depan. Gimana nih kalau jadi menjadi anggota DPRD, apa yang akan Bu Emma perjuangkan untuk rakyat warga Jakarta Timur khususnya nih? Ya, di Jakarta Timur, karena saya sudah turun dari kecamatan per kecamatan, yang saya dengar dari aspirasi masyarakat khususnya Jakarta Timur, yang mereka inginkan kesehatan dan pendidikan. Untuk itu saya fokus, bila saya jadi nanti anggota Dewan untuk DPR nanti, saya akan memperjuangkan kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat di Jakarta.